pelajaran Al-Quran surat Al-Hajj nomor 22 ayatnya 46. Al-Hajj suratnya nomor surat 22. Ayat yang akan kita baca ayat 46. Afalam yasiru. Surat Al-Hajj nomor 22, 5 tersi nomornya 22. Tidak usah melihat juznya, juznya nomor 17. Paling cepat ayat nomor 46, suratnya Al-Hajj, nomornya surat 22. Bon? Sudah? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yasiru fil arab. Afalam yasiru fil arab fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur inta mal qulubul lati fis sudur. Sadaqallahul azim. Ayat ini sebagian dari pokok yang akan kita jadikan pembahasan topiknya yang akan kita bicarakan, yaitu topik tentang hati, qalbun. Sadrun sudah, fuad sudah. Sekarang qalbun juga maknanya hati. Kita akan bicara hati yang sebenar-benar hati. Kalau kita menurut pendapat seorang yang terkenal yang namanya Hakim At-Tirmidzi, saya ulang, bahwa hati itu ibarat sebuah rumah. Ada pintunya yaitu sodrun, ada kamar-kamarnya, diantaranya fuadun. Nah, sekarang juga ada kamar lagi sesungguhnya yang namanya qulubun. Nah, tapi qulub jamak dari qalbun.
Kolbun satu, kulubun hati. Dalam ayat yang akan kita bicarakan ini menyangkut mengenai fungsi hati, kolbun, fi'lul kolbi, kerja hati, fungsi hati. Dan itu baru satu ayat, mungkin nanti akan kita teruskan ayat yang kedua, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 179 nanti saja. Surat Al-A'raf ayat 179 nanti lanjutnya juga menyangkut fungsi kerja hati. Dalam dunia bahasa Al-Quran, qalbun juga sering diberi makna aqlun. Yang dalam Al-Quran kata aklun tidak ada, yang ada kata kerja ya'kilun, ta'kilun dan semacamnya. Nah, kita akan bicara fungsi hati yang berwujud aklun, yang berwujud akal. Ya, standarnya yaitu surat Al-Hajj ayat nomor 46. Mari kita sama-sama renungi tafsir dan pengertiannya. Afalam yasiru, apakah mereka tidak melanglang berjalan yang amat luas lapangan yang akan dilalui. Di dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab serangnya, kata saroyasiru jadi afalam tasiru, maknanya berjalan, tapi berjalan di tempat yang luas, melanglang bahasa Jawa, ngembara, mengembara. Jadi apakah mereka tidak mau mengembara di planet bumi ini? Ini harus terjemahkan yang seutuhnya ya. Apakah mereka tidak mau mengembara di planet bumi ini? Begitu luasnya bumi ini dan kita ditantang untuk melanglang di planet bumi yang amat kelihatannya besar, tapi sesungguhnya amat kecil kalau dilihat dari penciptaan keseluruhan alam semesta ini. Bumi itu hanya sekedar seperti sebutir pasir di padang pasir. Itu ibaratnya bumi kita di alam semesta yang amat sangat luasnya, dan terus setiap hari musiun, expanding pada sekarang, berkembang. Alam itu terus berkembang. Nah, isinya di antara yang sangat-sangat mendasar yaitu semacam sebutir pasir di tengah padang pasir. Bayangkan, bintang-bintang itu miliaran di alam angkasa ini. Itu kalau kita bicara tentang penciptaan alam. Tapi kita akan bicara bumi dulu ya. Afalam yasiru fil ardi, apakah
apakah mereka tidak mau mengembara di planet bumi yang amat luas ini? Itu kata tasiru yang berarti melanglang atau mengembara. Ada lagi subhanalladzi asra bi abdihi. Isra nggih, sekarang mau mi'raj kan Isra nggih. Isra itu dari kata asra yusri isra. Artinya juga berjalan, tapi berjalan di waktu malam. Kalau siang sering digunakan kata-kata yamsi, juga berjalan. Yamsuna, berjalan di permukaan planet bumi ini. Itu kata-kata yang ada dalam Al-Quran, yamsun. Jadi memang bahasa Arab itu sangat-sangat luasnya, harus diterjemahkan sesuai dengan pengertian yang semestinya, karena memang kata-kata lafalnya memang tidak hanya semacam, masing-masing kata punya pengertian yang berbeda, meskipun bahasa kita sangat-sangat miskin. Sering saya ungkapkan khair baik, hasanah baik, nggih. Menapa ma'ruf juga baik, albir juga baik, thayyib juga baik. Ini masing-masing berbeda keterangannya, nanti tidak menghabiskan waktu. Kita akan menuju ke arah fungsi hati. Pertanyaannya, afalam tasiru fil ardi, kalau mereka mau mengembara di planet bumi, fatakuna, maka akan menyebabkan orang itu menjadi bagi mereka mempunyai hati. Ini ya pelik-pelik bahasa Arab ya, fatakuna. Fa-nya selang dalam dunia ilmu bahasa Arab nahwu disebut dengan fa sababiyah. Dengan adanya fa sababiyah, maka fi'il mudhari' mesti dibaca nasab atau fathah. Fatakuna. Jadi meskipun tidak ada harkatnya, lemoto tetap fatakuna, tidak fatakunu. Nah itu ya, karena ada fa sababiyah. Nah, bahasa yang dengan fa sababiyah itu yang ada juga hanya di dalam bahasa Arab, sehingga fa-nya itu berarti sebab. Maka kalau orang mau melanglang di planet bumi, maka akan menyebabkan, fa-nya itu, maka akan menyebabkan takuna, menjadi lahum bagi mereka qulubun, yaitu hati. Hati yang yaqiluna, yaitu yaqilun, kalau Jawa ngotak atik, mikir-mikir, dari kata akal. Di dalam Al-Quran itu kalau saya lihat dan saya kaji, terdapat sejumlah kata-kata 49 yaqilun, taqilun. Begitu banyaknya, tapi kata benda tidak ada. Aklun dalam bahasa Al-Quran tidak ditemukan kata aklun. Yang ditemukan kata kerjanya yaqilun, taqilun, dan semacamnya. Mengapa? Ini yang juga penting.
kalau mau mengaji, ngopo kok Quran ora ana tembung aklun sing ana ming kata kerja saja. Karena kata benda itu kalau hanya benda tok tidak ada manfaat yang guna sepenuhnya. Ya ming ketoke diakal ning ra iso ngopo-ngopo. Tapi kalau kata kerja itu bekerja dan berfungsi. Bekerja dan berfungsi. Nah, fungsi kerja akal bahasa kamus Arab yaitu dengan kata fakkaro atau tafakkaro. Fakkaro atau tafakkaro. Dalam Al-Quran terdapat tidak kurang dari 58 kali kata fakkaro atau tafakkaro itu. Jadi fakkaro artinya berpikir. Berpikir itu fi'lul aqli. Fungsi akal itu untuk berpikir. Nah, apa yang akan dipikirkan? Perintah Al-Quran ini agar manusia melanglang mengembara di planet bumi, dan mengembaranya dengan cara menggunakan akal, yaqilun, menggunakan akal yang sebenar-benarnya. Nah, orang yang menggunakan akal itu dalam bahasa tafsir Arabnya dikatakan akal itu al-idraku ala syai' walal haqiqah. Maknanipun pendapat yang sebenar-benar pendapat. Idraku syai'i sing bener alal haqiqah. Pendapat tentang sesuatu yang sebenar-benarnya pendapat. Kalau orang mau menggunakan akal dan pikir, pasti akan sampai pendapat yang paling benar, yang sebenar-benarnya. Kalau orang mau berpikir kata ahad itu satu itu esa itu tiada yang lain. Tapi mengapa orang lain ada yang mengatakan satu tapi tiga? Orang nalar, tidak yaqilun, gimana? Jadi kalau orang berpikir dengan akal yang sehat mesti mendapatkan kebenaran yang hakiki. Itu yang sangat penting. Maka pentingnya kita itu melanglang di planet bumi untuk dapat memperoleh hakikat itu sebenar-benarnya apa tujuan penciptaan bumi ini. Tujuannya untuk mencukupi dalam surat Ar-Rahman wal ardo wadu'aha lil anam. Surat Ar-Rahman ayat nomor 10 itu Allah berfirman, dan Allah yang menciptakan bumi itu untuk jadi tempatnya manusia. Anam diberi makna manusia, bahkan ada anam yang bermakna semua makhluk hidup. Jadi binatang, tumbuh-tumbuhan termasuk anam. Jadi diciptakannya bumi itu untuk tempat
kehidupan manusia. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan idrokusai, mendapatkan hakikat planet itu sampai kepada alal hakikoh, kepada penciptaan planet yang sebenar-benarnya. Itu kita mesti banyak ngaji Quran. Nah, di antaranya kalau saya ngaji yang saya gunakan itu surat Ar-Rahman. Itu surat namanya memang Ar-Rahman. Rahman yang artinya maha murah. Murahnya Allah tak terbatas dan tak terhingga. Tidak bisa orang dapat mengganti kemurahan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten nih Pak Hidayat nih. Niki wong ngendika kalih kula. Ibu Hidayat sedang nunggoni ibunya sendiri, mertuanya Pak Hidayat, untuk apa? Berobat di rumah sakit, tapi berobatnya rutin. Tiap 8 sekali harus infusi darah. Umang bayangan lek golek getih 5 kantong niku wis pira regane nggih ta nggih. Urung le mondok neng rumah sakit pira regane le mondok nggih ta nggih. Nah, itu kalau kemurahan Tuhan. Nah, itu Pak Hidayat itu sudah 5 tahun memang bayangke ngupakara mertua ibunya yang itu karena sumsumnya sudah tidak mengeluarkan benih-benih darah sehingga suatu saat mesti kekurangan darah. Nah, harus perlu infusi tiap 8 sekali, harus menginfus nglebokke getih saka njaba. Jenengan kan bar pisan ra tau infus nggih ta nggih. Infus pian dikandhakan, wo berarti rajamu larange nggih ta nggih. Nah, itulah nikmat nggih Pak Hidayat nggih. Itulah nikmat Allah, meskipun memang harus infus tapi nilai hidupnya masih amat sangat berharga. Karena rahmanipun pangeran Allah menika. Meskipun orang sakit setiap 8 harus berobat, kalau sudah akhir menghadapi 8 untuk berobat, niku jarene kaku, sendi-sendi itu kaku, darahnya sudah tidak ada yang mengalir secara lengkap, njur marake kaku. Nah, nek kula sampean kan kepenak banget gitu, menyemangat gitu. Nah, itulah rahman Allah baik kepada Pak Hidayat sekeluarga, apalagi kita semua yang masih sehat walafiat ini. Itu rahman. Nah, di dalam surat Rahman itu sampai ada berkali-kali fabi ayyi ala tukadziban. Nikmat yang mana yang kamu masih pada mendustakan kepada nikmat itu, hai jin dan manusia? Itu pitakonipun. Jadi tidak bisa orang mendustakan kenikmatan, kemurahan Allah yang tak terhingga. Nah, kemurahan Allah di planet bumi itu apa? Membayangkan planet bumi itu bendanya cuma benda sebesar pasir, seperti di padang pasir. Tetapi manfaatnya
mulai adanya bumi itu menjadi bumi pada ngaji kita pertama kali nggih kula kan ngandhake penciptaan bumi jaringan mboten sing sedo pertama Pak Ida mesti jaringan penciptaan bumi itu dipersiapkan untuk manusia dengan selengkap-lengkapnya. Hingga sekarang bumi ini kalau dilihat dengan kacamata ilmu, bumi ini 4/5 terdiri dari lautan, yang 1/5 itu daratan. Kita bayangkan kemurahan nikmat yang berwujud lautan. Segoro penuh dengan kekayaan, iwake rantek-entek ditangkap terus silahkan, memang disediakan untuk kita. Negara kita Indonesia darene lemuni katanya negara bahari, negara yang dilingkungi oleh lautan, sehingga kekayaannya ming ditolongi karo negara-negara liya sing wis canggih-canggih itu dengan kapal yang canggih mlebu nang Indonesia ra konangan saking jembare. Nah, di lautan Indonesia niku golek iwak, Wak. Oleh golek langsung dikaleng teng riku, ora ndak ngenteni. Begitu entuk terus dikaleng di situ udah ada pabriknya, mang bayangkan. Dicolongi terus baik dari Amerika maupun gawene nyolongi iwak-iwak awake dhewe. Awake dhewe melarat, ngiweten ora gelem upakara. Negara juga belum sepenuhnya bagaimana negara menteri yang mengatur kelautan kita untuk sumber makan protein. Nggih mboten, Pak? Oh. Segoro kidul niku nek ungsum impun enake raja. Nggih. Sudah banyak ikan-ikan yang banyak menika kekayaan lautan. Belum lagi kekayaan yang lain, tambang-tambang di bawah laut. Sekarang sumber-sumber gas, minyak sangat diperlukan oleh manusia seluruh dunia. Nggih mboten? Nah, dulu kita itu termasuk anggota OPEC. Karena negara yang menghasilkan minyak yang banyak, tapi sekarang karena wis kendaraane ya akeh nggih. Mang bayangke Bantul niki mbiyen lemuni jarene tetho. Bantul niku kota sepeda, nggih ta nggih. Saiki ora ana sepeda siji ming tikel ping 1000 nek teng Yojo niku seluruh jalan besar yang ada, apa di Bantul apa di timur, semuanya penuh kendaraan roda 2 bermotor gitu nggih. Kabeh butuh bensin, negara wis kewuhan ngragati butuhe rakyat ngono. Menapa ngelengani sepeda motor niku? Wah, rame niku sing ribut negara sani. Nyukupi lengowe ra iso wis angel, Pak. Mongko mbiyen kuwi menghasilkan sampai sekarang. Bumi kita Indonesia itu termasuk terbesar yang pertama, tidak salah, mengenai kekayaan gas alam. Mang bayangnya, Pak, negara yang terkaya dengan gas ning ora iso ndudah dhewe, Pak. Sing ndudah gas niku minimal
iku wong asing 55% kuwi minimal. Urung nek janjane apa-apa isih napa miandelke tuku ning luar negeri. Sehingga Menteri Gas menika mung iso menapa menyediakan kepentingan tidak lebih dari miliknya sendiri, yang bisa itu hanya kira-kira 15%. Mang bayangke sing 85 isih diangkut tekan ngragati ngupahi sing golek, itu yang paling parah. Padahal itulah kekayaan alam bumi kita. Planet bumi yang kita tempati itu, kalau lautan minimal menyediakan protein kebutuhan hidup tubuh kita. Bisa juga mengeluarkan gas juga kebutuhan hidup kita. Belum lagi yang namanya fakihatun, buah-buahan, makanan segala macam hasil bumi lengkap penuh, nggih mboten. Itu kekayaan kita. Kalau kita bisa memanage dengan baik, melanglang dengan sungguh-sungguh, kita mestinya syukur negara kita negara yang paling kaya. Apa saja ada. Tambang-tambang ming sayangnya dikuasai oleh orang-orang asing. Mas teng Papua niku lemune mbiyen kita entuk enak banget zaman Pak Harto. Ning jebulane 90% hasil tambang emas itu dibawa ke Amerika. Awak dhewe ngintuk 10% itu untuk seluruh Indonesia. Itu kekayaan kita. Karena kita sangat-sangat kekurangan mengelola bumi untuk mendapatkan idrokusai alal hakikah. Itu yang penting, Pak. Jadi akal itu fi'lul akli, wujudnya berpikir. Nah, kalau orang berpikir akan mampu menghasilkan pendapat-pendapat. Nah, mangke pendapat itu diantaranya termuat di dalam surat menika Al-A'raf 197 ning mangke mawon. Sane sing penting bahwa Allah lah yang memang menjadikan hati itu untuk berpikir, dan manusia diberi telinga bisa mendengar itu agar memang digunakan untuk mengelola planet bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mesti dengan cara yakilun dulu, yaitu memperoleh hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya negara kita kaya segala macam kebutuhan. Tapi kita sangat miskin orang yang dapat mengelola. Nggih mboten? Sangat miskin orang yang dapat mengelola. Masih banyak tambang-tambang kekayaan alam Indonesia yang ternyata masih dikuasai oleh orang asing. Karena apa? Kita tidak menggunakan akal yang sebaik-baiknya sampai mencapai idrokusai alal haqiqah. Itu pentingnya Allah fatakuna lahum qulubun yaqtiluna biha au adhanun yasma'una biha. Kalau orang menggunakan telinga dan mata hatinya, insya Allah akan mampu mendapatkan hal-hal yang hakiki itu. Cuma sayang kata Allah, fa innaha la
ta'mal absor walakin ta'mal qulub. Nah, ini yang berat. Sayang bahwa manusianya itu bukan karena lantaran picak tidak dapat melihat, tetapi yang buta itu hatinya. Buta hati tidak menggunakan seperti akal itu, maka hati mesti kerja sama dengan akal. Kalau hati kerjasama dengan akal mesti mencapai yang hakikat sebenarnya. Nah, kalau kita mendapatkan hakikat sebenarnya, fuad kita juga hati itu mampu membaca, oh dia sudah bisa menemukan kebenaran. Itu fuad, oh sekarang dari diri sudah bisa menemukan kebenaran. Nah, pendapat fuad itu didukung oleh kolbun yang semestinya, yang dengan dukungan kolbun itu jadilah hakikat keimanan kita. Nah, sayang karena kita yang buta bukan matanya, tapi buta hatinya. Ini yang sangat-sangat mendasar. Mengapa kita itu menjadi bangsa yang masih saja ketergantungan kepada negara asing, padahal apa-apa punya? Karena itu ta'mal qulub, hatinya buta, tidak bisa kerjasama dengan akal untuk menemukan idrakus syai'i alal haqiqah. Nah, itulah peran yang sangat pokok terhadap hati kita, yaitu bahasa Al-Qur'annya lahum qulubun ya'qilun. Orang mempunyai hati dan hati dapat bergerak mencari hakikat kebenaran. Jadi hati pikiran kita harus pandai ngotak-atik, mikir-mikir apa yang patut kita renungkan. Nah, sekarang kita akan beralih kepada surat Al-A'raf nomor 7. Silakan dicari suratnya nomor 7, namanya surat Al-A'raf, nomor ayatnya nomor 179. Lorot hafal nih. Terima kasih. Al-A'raf nomor 179. Penangge, kita bahas ini fungsi hati yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha
يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام هم أضل بل هم أضل maknanya kita nih ulaika humul ghafilun ulaika humul ghafilun sadaqallahul azim. Ayat ini kita gunakan sebagai pangkal bicara fungsi hati yang kedua, yaitu yang pertama yaqilun, yang kedua yafqahun. Nah, mari kita renungkan. Walaqad zara'na, dan sungguh benar kami Allah telah menyediakan, memasukkan li jahannama, ke dalam neraka jahanam, katsiron minal jinni wal insi, terdiri dari banyak manusia dan jin. Jadi Allah mengingatkan neraka jahanam itu memang dipersiapkan, kebanyakan isinya jin dan manusia. Mengapa jin dan manusia kok dipersiapkan menjadi isi neraka? Karena lahum qulubun, bagi mereka itu mempunyai hati tetapi layab qawuna biha. Ini intinya, punya hati tapi tidak mampu mendapatkan pengertian yang baik. Sekarang kita bicara kata yafqahun, dari kata faqaha yafqahu menjadi yafqahun. Yafqahun bermakna idrakus syai' ahsanul idrak. Maknanya mendapatkan sesuatu yang terbaik, ahsanul idrak, yaitu pendapat yang terbaik. Jadi hati harus digunakan memikirkan fakaro tadi itu, dan harus mampu menghasilkan yang dinamakan faqaha, faqihun. Faqaha kata kerja, yafqahu kata kerja, faqih orang yang sangat mengerti. Jadi kata juga faqih, al-faqhu, kalau banget faqih, amat sangat. Jadi makna-makna di dalam bahasa Al-Quran menurut Mu'jamul Wasidnya, al-faqhu bimakna idrakus syai' ahsanul idrak, mendapatkan sesuatu yang terbaik. Apa
sesuatu yang terbaik ya tentu minimal berwujud ilmu. Maka kata fakhun artinya juga ilmu. Orang yang berilmu disebut juga faqih. Nah, sampai itu nggih. Al-faqih orang yang mempunyai ilmu yang sangat dalam. Nah, menika faqih. Nah, namun yang perlu dipahami kata-kata faqih itu yaitu berilmu, tetapi ilmu ghalabun yang utama fi kafirin di dalam perkara hal-hal mengenai syariah wa usuluddin. Dados orang yang faqih, fuqaha, orang yang mengerti ilmu yang dalam, tapi ilmu yang dalam itu utamanya ilmu syariat dan ilmu usuluddin. Bukan sembarang ilmu, tapi lebih diutamakan faqaha itu untuk kata ilmu, tapi ilmu yang berhubungan dengan syariat agama dan pokok-pokok agama. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nggih? Jadi orang yang faqih, ahli faqih, artinya orang yang dalam ilmu tentang agama syariat Islam itu ahli fikih menurut kebiasaan sehari-hari kita. Jadi mengapa manusia disediakan untuk isi neraka? Lantaran manusia tidak memfungsikan hatinya untuk sampai kepada mendapat ilmu syariat dan ilmu agama. Itu yang penting. Jadi kalau orang kok mati tanpa membawa apa yang namanya ilmu agama dan ilmu usuluddin, wong bar pisan ra nglakoni mesti kecemplung neraka sajeke, itu yang masalah. Tapi setidak-tidaknya kalau kita belajar sedikit demi sedikit pengajian kita seperti ini, kita akan menambah ilmu syariat atau ilmu usuluddin. Kalau usuluddin dasar agama menyangkut tentang keimanan. Kalau syariat itu menyangkut peraturan-peraturan agama. Jadi betapa pentingnya kita itu hendaknya selalu mempersiapkan diri meningkatkan ilmu syariat dan ilmu usuluddin. Adapun medianya amat banyak. Orang sekolah di fakultas yang lain, tidak usah fakultas syariah, mungkin fakultas ekonomi. Tapi kalau fakultas ekonominya kemudian dikaitkan dengan ekonomi syariat Islam, sangat penting, Pak. Kita sangat butuh ekonom-ekonom yang ahli syariat agama. Apalagi sekarang banyak bank-bank syariah yang berkembang. Itu tidak hanya di Indonesia bank syariah berkembang itu. Seluruh dunia sekarang ini sedang mengembangkan bank syariah. Apa? Lantaran bank syariah itu bersaing dengan bank konvensional. Bank riba bloko itu sangat-sangat jauh berbeda. Sehingga orang-orang barat sangat-sangat mampu membedakan.
Nek konvensional itu ya pinjam 1 kembali menjadi 12%, aminipun 100 jadi 120, 140 isi ono dendane, gelem karemu ra gelem karemu. Tapi kalau bank syariah itu ya bank, tapi beda yang sangat mendasar. Bank syariah itu diberi kesempatan saling tawar menawar. Sebab prinsip ekonomi di dalam Islam adalah semacam orang jual beli. Nah, orang jual beli itu ya memang jual beli biasa neng pasar ketok ya. Tapi kalau udah internasional itu ada ekspor dan impor, gimana? Nah, maka sangat-sangat orang-orang barat itu sangat kagum dan lebih banyak memilih mengembangkan bank syariah itu karena yang namanya keuntungan memang kadang lebih banyak meskipun prosentasenya lebih kecil dari bank konvensional. Nah, itu beda dengan bank syariah. Nek konvensional nek gelem karemu, ra gelem karemu. Tapi kalau sana tawar menawar, ya, saya itu contoh waktu saya menjadi anggota Dewan Pengampu Rumah Sakit Yurditoke terakhir 2-3 bulan yang lalu ini, itu lantaran dulu saya bersama Pak Khairuddin sebagai ketua Dewan Dr. Khairuddin dan beberapa kawan, ada 5 orang, sudah mempersiapkan akan membangun rumah sakit yang baik. Sudah sampai tawar menawar dengan bank syariah, bank muamalat yang akan membiayai. Cuma memang ada kelebihan, PDM tidak resmi diminta. Nah, PDM yang gugat, akhirnya sudah jadi keputusannya rumah sakit dan Dewan Pengampu dianulir oleh PDM. Niki Pak Taibani, wonten mboten niki? Nah, ya Pak Arti yang ngerti apa-apa ya. Jadi mengapa menganulir? Karena merasa dilangkai, tidak dirembuk dengan PDM dengan surat resmi. Padahal kalau resmi ya memang tidak, tapi tiap rapat PDM bersama Dewan Pengampu terus mengadakan pertemuan dan sepakat, hanya belum di atas hitam atas putih. Neng wis dadi keputusan untuk dibangunkan, yang waktu itu dananya akan menghabiskan 25 miliar, akan dibangun dikembalikan dalam jangka 5-8 tahun. Lembaleke dianulir, saya ditoke ya rapopo, Khairuddin ya berhenti, direkturnya juga berhenti karena dipandang melanggar apa yang dikehendaki oleh PDM itu. Ya udah, sekarang ganti Pak Barkah malah ribut sekarang, rada didadi aku takon dan lemuni arep neruske sing pemborong sing wening ya rada didadi, ya itu masalah banget. Tapi saya tidak tahu menawi, ya sudah, saya leren wis repo, wis ra iso ngopo-ngopo, wong pinter oke, yang pinter ada Pak Marzuki, kan sekarang orang-orang pinter. Jadi ya Pak Marzuki ada ndak ini? Orang PDM ada ndak Pak Marzuki? Badan ya itu sekarang ketua BPH-nya Pak Marzuki, dulu namanya Dewan Pengampu, ketuanya Dr. Khairuddin. Jadi endel saja melu mikir, tapi ya itu kejeblos seperti itu. Jadi kembali tentang bank syariah, bank yang berdasarkan syariat Islam
sekarang sedang berkembang di luar negeri lebih cepat dari bank-bank konvensional. Bantul pun kebak bank-bank itu yang syariah wis oke, BPD syariah, bank muamalat sami syariah, udah banyak. Itu semua kembali karena memahami yafqahun tadi itu. Yafqahun artinya mengerti ilmu. Mengerti dan berilmu itu yafqahun, faqih, orang yang ngerti dan berilmu. Nah, orang yang faqih dan berilmu itu kata yafqahun utamanya menyangkut ilmu tentang syariah dan usuluddin. Itu kata faqaha yafqahun. Masih ada waktu sedikit, saya tambahkan kata faqih berbeda dengan faham. Faham beda dengan faqih. Kalau faqih itu tadi idrakus syai'i, mendapatkan sesuatu yang sebenar-benarnya, mendekati dengan aklun tadi ya. Tapi kalau faham itu rada beda. Kalau tepatnya itu kalau faqih itu ahsanul idrak singkatnya. Ahsanul idrak, pendapat yang terbaik. Jadi ulama-ulama mengambil pendapat yang terbaik, banyak ilmu yang semuanya menurut ulama merupakan pendapat yang terbaik. Itu faqaha faqihun. Nah, sekarang faham. Faham itu juga bahasa Al-Quran. Kalau saya kaji hanya ada satu kata di dalam Al-Quran, kata paham itu. Fafahama Sulaiman. Nah ini suratnya saya lupa ya. Sulaiman menjadi paham. Paham pada waktu terjadi bapaknya Nabi Dawud memutuskan orang yang telah karena kebunnya dirusak kambing-kambing. Nabi Dawud memutuskan, yo nek kok kambing-kambing merusak kebun, ayo kambingnya diambil oleh yang mempunyai kebun dirusak itu sebagai penggantinya. Itu inti singkatnya ya. Ning Nabi Sulaiman nalika tiyangipun ingkang kelana medal pinanggih dengan Nabi Sulaiman, pripun ngendikane bapak? Ngendikane bapak pokoknya sing duwe wedhus ya kudu wedhuse pasrahke ning sing duwe kebun sing rusak kuwi. Wah, nek cara kula mboten ngoten niku. Ini pahamnya apa? Nek cara kula menika nek sing rusak kuwi wedhuse dipasrahke ning sing duwe kebon sithik untuk diambil susu dan bulunya untuk diambil manfaat secukupnya. Nek ngantek mana ya dadi anake sing nyekel napa anake sing duwe kebon kuwi. Ning nek wis rampung cocok enteke sing dirusak karo sing nggorakat wedhuse gek dibalekke. Lah itu pahamnya Nabi Sulaiman. Fa fahama Sulaiman wa atainahu ilman wa hukma. Mangke suratipun kula aturaken ngaji sing keri nggih. Itu intinya faham artinya ahsanut tasawwuri. Kalau faqih ahsanul idrak, beda banget.
ahsanut tasawuri, yang terbaik tentang gambaran desainnya. Desain itu gambaran yang lengkap. Jadi pokoknya wedhuse dipasrahke sing duwe kebon, apa sing iso diambil manfaat ya mulai dari susune, wulune, nek ngantek manak ya anake, ning kok diitung nek wis cukup nggo ngrakat sing rusak ya wedhus gak dibalekke. Itu namanya gambaran yang terbaik yang lalu diberi makna paham. Jadi seperti kita Muhammadiyah itu punya paham Muhammadiyah, yaitu desain yang terbaik, gambaran tentang agama yang terbaik. Agama itu harus bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan ijtihad birro'i, itu paham agama, sehingga melahirkan kail laku bid'ah ini tidak, itu paham. Paham itu pengertian yang terbaik dan paling lengkap, itu yang penting. Udah jam 9 pas ya. Jadi kita bicara baru mengenai fungsi kolbun. Satu yaitu yaqilun, dua yafqahun. Nanti masa akan kita bicara yang akan datang insya Allah kolbun dalam pengertian posisinya, kedudukannya. Nanti kita bicara insya Allah. Nah, baru kita nanti selesai masalah hati, kita akan meningkatkan berikutnya topik-topik yang akan kita sampaikan nanti. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Islam